Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang ginjal dan bagian-bagiannya, yaitu penjelasan ginjal, struktur ginjal, cara kerja ginjal, gangguan pada ginjal, dan menjaga kesehatan ginjal. Baiklah, sebelum kami memulai diskusi ini, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Dila, NIM 2048201003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliantika Maharani, NIM 2048201014. Nama saya Helmalia Putri, NIM 2048201046. Saya Hasmandani, NIM 2048201027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufikur Rahman, NIM 2048201039. Baiklah, pertama kami akan menjelaskan apa itu ginjal yang akan dibacakan oleh Tika. Kepada Tika, saya persilakan. Ginjal adalah organ tubuh yang terletak di bagian bawah tulang rusuk bagian belakang dan dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Ginjal sendiri adalah salah satu organ dengan fungsi vital dalam kehidupan. Ginjal terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ginjal merupakan organ yang sepasang. Ukurannya kira-kira berkisar 10 sampai dengan 12 cm atau sebesar kepalan tangan. Organ ini mengandung sekitar 1 juta nefron, yaitu saringan darah yang sangat kecil. Organ yang relatif kecil ini memiliki berbagai macam peran penting bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, struktur ginjal yang akan dibacakan oleh Hasma. Kepada Hasma, saya persilakan. Struktur bagian ginjal. Yang pertama ada nefron. Nefron adalah bagian terpenting dan unit fungsional terkecil dari ginjal. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron yang berfungsi untuk menjalankan tugas seperti mengambil darah, mengatur metabolisme nutrisi, dan membantu mengeluarkan zat limbah dari darah yang disaring. Selanjutnya ada sel ginjal. Setelah darah memasuki nefron, sel ginjal akan mulai bekerja untuk menyaring zat limbah yang dibawanya. Sel ginjal terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada glomerulus, yaitu pembuluh kapiler yang bertugas untuk menyerap protein dari darah yang telah memasuki ginjal. Bagian kedua dari sel ginjal adalah kapsul Bowman, yaitu struktur kantong di dalam ginjal yang bertugas untuk mengalirkan darah ke tubulus. Selanjutnya ada tubulus renalis. Tubulus adalah serangkaian tabung yang menjalar mulai dari kapsul Bowman hingga saluran pengumpul atau tubulus kolektivus. Tiap tubulus memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama, tubulus berbelit proksimal yang bertugas untuk menyerap kembali air, natrium, dan glukosa ke dalam darah. Yang kedua, ada lingkaran Henle yang bertugas untuk menyerap kembali kalsium, klorida, dan natrium ke dalam darah. Yang ketiga, ada tubulus berbelit distal yang bertugas lebih banyak menyerap natrium dan zat asam ke dalam darah. Pada saat mencapai ujung tubulus, cairan atau cairan urin dari tubulus diencerkan dan diisi dengan urea, yaitu komponen organik utama pembentuk urin. Struktur ginjal yang selanjutnya ialah korteks renalis. Korteks renalis adalah bagian luar dari organ ginjal. Bagian ini juga memiliki glomerulus dan tubulus berbelit. Korteks renalis dikelilingi oleh jaringan lemak dan kapsul ginjal di bagian luarnya. Tugas utama dari korteks renalis adalah melindungi seluruh bagian dalam ginjal. Struktur ginjal yang selanjutnya ialah medula. Medula adalah bagian ginjal berbentuk jaringan yang halus. Tugasnya adalah membentuk dan mengeluarkan zat limbah dari darah sebagai urin. Bagian dari struktur ginjal ini terdiri dari dua komponen pendukung, yaitu yang pertama, piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang terdiri dari nefron dan tubulus.
Tubulus berfungsi untuk mengangkut cairan ke dalam ginjal. Setelah itu, cairan bergerak menjauh dari nefron menuju struktur yang lebih dalam untuk pembentukan urin. Yang kedua ada saluran pengumpul, yaitu bagian yang terdapat pada ujung setiap nefron di medula. Disinilah cairan disaring keluar dari nefron. Begitu berada di saluran pengumpul, cairan mulai bergerak ke pemberhentian akhir, yaitu pelvis. Struktur ginjal yang selanjutnya ialah pelvis renalis. Pelvis renalis adalah komponen ginjal berbentuk seperti corong yang berfungsi sebagai jalur cairan atau urin menuju ke kantung kemih. Bagian dari struktur ginjal ini terdiri dari beberapa komponen pendukung, yaitu yang pertama ada kaliks. Kaliks adalah ruang kecil berbentuk seperti cangkir di dalam ginjal. Bagian ini mempunyai tugas utama untuk mengumpulkan cairan sebelum akhirnya dipindahkan ke kantung kemih. Yang kedua ada hilum. Hilum adalah lubang kecil yang terletak di tepian dalam ginjal, memiliki bentuk melengkung ke dalam, yang di dalamnya terdapat dua pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Arteri bertugas membawa darah yang mengandung oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi, sedangkan vena bertugas untuk membawa darah yang telah disaring dari ginjal kembali ke jantung. Yang ketiga ada ureter. Ureter adalah nama lain dari saluran urin, yaitu tabung penghubung antara ginjal ke kantung kemih. Bagian dari struktur ginjal tersebut bertugas untuk mendorong urin agar mencapai kantung kemih sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui buang air kecil. Yang ketiga, cara kerja ginjal yang akan dibacakan oleh Taufik. Kepada Taufik saya persilakan. Cara kerja ginjal. Setiap ginjal yang sehat terdiri atas sekitar 1 juta nefron, yaitu bagian anatomi ginjal yang berperan dalam penyaringan darah. Selain berfungsi untuk menyaring darah, nefron juga mengurangi nutrisi dan membantu menyebarkan limbah dari hasil penyaringan. Pada umumnya, setiap nefron memiliki filter atau penyaringan, yaitu glomerulus dan tubulus. Bagian ginjal yang melewati area korteks dan medula ini bekerja melalui 4 tahap, yaitu tahap pertama, setiap anatomi ginjal bekerja satu sama lain untuk menyaring darah dan memproduksi urin yang mengandung limbah dan cairan, terlebih untuk dikeluarkan. Tahapan pertama akan dilakukan ginjal adalah menyaring darah. Proses penyaringan darah biasanya dibantu oleh glomerulus, yaitu filter yang merupakan bagian dari korpus ginjal atau badan Malpighi. Darah yang mengalir dari aorta lewat arteri ginjal menuju ke badan Malpighi untuk disaring. Zat sisa dari hasil penyaringan ini disebut urin primer. Urin primer umumnya mengandung air glukosa, garam, serta urea. Ketiga, senyawa tersebut akan masuk dan disimpan sementara dalam kapsul Bowman. Tahap kedua, urin primer yang disimpan di dalam kapsul Bowman kemudian akan bergerak menuju saluran pengumpul. Pada saat dalam perjalanan menuju salur pengumpul, proses pembentukan urin terjadi melalui tahapan reabsorpsi. Artinya zat-zat yang masih dapat digunakan seperti glukosa, asam amino, dan garam tertentu akan diserap kembali. Penyerapan ulang ini dilakukan oleh tubulus proksimal dan lengkung Henle. Proses ini kemudian menghasilkan urin sekunder yang biasanya mengandung kadar urea yang tinggi. Tahap ketiga, agar fungsi ginjal berjalan dengan baik, tahapannya tidak hanya sampai menghasilkan urin sekunder. Pengeluaran zat atau augmentasi adalah tahap terakhir dari cara kerja bagian anatomi ginjal. Urin sekunder yang telah dihasilkan akan dialirkan menuju tubulus distal. Proses ini akan melewati pembuluh kapiler darah yang bertujuan untuk melepaskan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Dengan demikian, urin yang nantinya dikeluarkan
tubuh pun dapat terbentuk dari hasil penyaringan darah. Dan tahap keempat, apabila kandungan kemih telah terisi penuh, sinyal akan dikirim ke otak untuk memberitahukan Anda agar segera pergi ke toilet. Jika kandungan kemih telah dikosongkan, urin mengalir keluar dari tubuh melalui uretra yang terletak di bagian kandung kemih. Yang keempat, gangguan pada ginjal yang akan dibacakan oleh Helma. Kepada Helma, saya persilakan. Mengenali apa saja anatomi ginjal memang penting. Hal ini diperlukan agar Anda dapat menjaga kesehatan ginjal dengan baik, sehingga risiko penyakit ginjal pun berkurang. Jika Anda tidak menjaga kesehatan ginjal dengan baik, risiko terhadap penyakit ginjal pun meningkat. Pasalnya, kerusakan ginjal awalnya tidak menimbulkan gejala apapun, sehingga penyakitnya memasuki stadium lanjut yang membutuhkan pengobatan khusus. Berikut beberapa penyakit yang berkaitan dengan ginjal dan perlu Anda waspadai. 1. Polikistik ginjal. Penyakit ginjal yang satu ini disebabkan oleh kelainan genetik. Polikistik ginjal dapat membentuk kista di dalam bagian ginjal hingga berujung pada gagal ginjal. Yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal adalah kristal yang terbentuk dalam renal atau di kanal sebagai kencing batu. Batuan ini biasanya dapat dikeluar dengan sendirinya. Apabila terlalu besar, batu ginjal membutuhkan perawatan khusus agar tidak menghalangi saluran urin. Yang ketiga adalah glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah peradangan yang terjadi di glomerulus atau pembuluh darah kecil yang menyaring darah. Jika glomerulus mengalami masalah, ginjal tidak dapat menyaring darah dengan baik dan bisa berujung pada gagal ginjal. Yang keempat adalah cedera ginjal akut. Cedera ginjal akut terjadi ketika renal tiba-tiba berhenti fungsi. Kondisi ini terjadi dengan cepat dan dapat menyebabkan penumpukan cairan dan produk limbah yang menghasilkan gejala sakit ginjal yang mengganggu. Yang kelima, gagal ginjal kronis. Jika mengalami gagal ginjal lebih dari 3 bulan, ada kemungkinan Anda memiliki gagal ginjal kronis. Artinya, fungsi ginjal tidak lagi mampu menyaring kotoran, mengontrol jumlah air dalam tubuh, serta kadar garam dan kalsium dalam darah. Selain beberapa masalah ginjal yang disebutkan di atas, ada beberapa penyakit ginjal lainnya yang cukup umum terjadi pada orang, yaitu infeksi ginjal, ginjal bengkak, dan kanker ginjal. Ginjal adalah salah satu bagian dari anatomi tubuh yang penting. Jika salah satu bagian dari ginjal rusak, tentu akan mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. Oleh sebab itu, disarankan untuk melakukan pemeriksaan ginjal secara rutin, terutama bagi mereka yang beresiko mempunyai penyakit ginjal. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan ginjal yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Cara menjaga kesehatan pada ginjal. Yang pertama, kita harus minum air putih yang cukup, yaitu sebanyak 8 gelas per hari. Yang kedua, konsumsi makanan sehat seperti sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan-makanan yang berprotein dan bervitamin tinggi. Yang ketiga, berolahraga secara rutin. Kita dapat berolahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, dan berkebun juga dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan pada ginjal. Yang keempat, hindari mengkonsumsi obat sembarangan. Yang kelima, menjaga kadar gula darah. Dan yang terakhir, hindari mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Sekian presentasi dari kami. Semoga dengan presentasi kali ini kita dapat menambah wawasan, dan apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati, kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.